Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita? Seandainya kita jauh, pertama, usahakan antum dekat. Usahakan antum dekat. Ustaz Syafiq hafizahullah ta'ala pernah membawakan sebuah kisah tentang seorang thalibu ilm, seorang santri yang pengen belajar ke sebuah wilayah, ke seorang ulama, saya lupa nama ulamanya. Begitu sampai orang tersebut, si santri itu ditanya sama ulama tadi, kamu dari mana? Saya datang dari sebuah kota, disebutkan nama kotanya, kota non muslim, ya, kota non muslim, dominan non muslim. Bapak ibumu muslim atau bukan? Bukan. Bapak ibuku bukan muslim. Pulang kamu ke ibu bapakmu. Berbaktilah kepada keduanya. Maka kemudian si santri ini nurut nasihat sang guru. Dia pulang. Kemudian dia rawat orang tuanya. Sudah sepuh orang tuanya. Dia rawat dengan baik, berbakti, sampai kemudian orang tuanya ini bertanya, nak, kamu itu menganut ajaran agama apa toh? Kok kamu jadi baik, nggak seperti dulu, nggak kayak teman-temanmu yang sukanya main-main? Kenapa kok kamu sekarang jadi baik banget? Agama apa toh yang kamu anut? Ini Pak, Bu, saya menganut agama ini, agama Islam. Di dalam Islam itu diajarkan untuk berbakti kepada orang tua walaupun orang tua itu berbeda agama. Oh ya, tolong dong ajarin bapak ibumu ini agama Islam. Diajari masuk Islam, besoknya meninggal dunia. Allahu Akbar. Hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada orang tua kita adalah hidayah. Kalau bisa antum dekat sama orang tua antum, lakukan itu. Imma antum yang pergi ke rumah orang tua antum, imma antum bujuk orang tua antum supaya bersama dengan antum. Ini langkah yang pertama. Usahakan dekat sama orang tua. Kalau belum bisa, tingkatkan intensitas pertemuan jenengan sama orang tua. Jadikan itu sebagai prioritas pengeluaran jenengan. Jadi kalau jenengan punya tabungan, itu salah satu prioritas nomor satunya adalah tabungan untuk pulang menjenguk orang tua. Jangan cuma, kalau bisa jangan cuma setahun sekali. Kalau bisa sekian bulan sekali. Datang kepada orang tua, temui mereka. Ya. Ustaz, saya sudah ngirimi duit setiap bulan. Yang beliau butuhkan itu bukan hanya duit. Yang sangat beliau butuhkan adalah kita mau memegang tangan beliau yang sudah keriput. Kita cium tangannya. Kita pijeti kaki beliau. Kita dengarkan obrolannya yang mungkin obrolannya itu dari dulu itu saja. Dulu ketika kamu masih kecil gini, ketika kamu masih kecil dulu gini. Kita cuma dengerin saja. Itu orang tua kita sudah bahagia. Itu lebih membahagiakan beliau daripada kita kirimi duit sekian, kita kirimi babysitter, kita kirimi ini, kita kirimi itu, dokter pribadi. Itu lebih membahagiakan orang tua kita ketika kita duduk di samping beliau. Pernah ada seorang orang tua yang sakit keras. Kemudian orang tua tersebut dijenguk oleh seorang ustadz. Ustadz itu jenguk karena orang tua tadi jamaah pengajiannya. Kemudian ditanya gimana kabar? Alhamdulillah, ya mudah-mudahan Allah beri pahala atas sakit ini. Gimana ibu, bapak? Iya Ustadz, sekarang saya ini nyesel. Loh, nyesel kenapa? Mungkin dulu doa saya itu keliru Ustadz. Keliru gimana? Iya,
Dulu saya itu ketika masih muda selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak-anakku itu jadi orang semuanya. Jadi sekarang bukan apa? Bukan orang. Jadi ya maksudnya kalau orang-orang Jawa itu, atau bukan hanya orang Jawa, orang kita secara umum, kalau mudah-mudahan anakku itu jadi orang, konotasinya apa? Sukses. Sukses pun juga sempit, sukses secara apa? Duniawi gitu kan ya. Betul Ustaz, doaku dikabulkan sama Allah. Anakku yang ini punya perusahaan, anakku yang ini jadi jenderal, anakku yang ini jadi ini, jadi ini, jadi ini. Semuanya jadi orang terkenal Ustaz. Dan semua anak-anakku ini Ustaz, apapun yang aku butuhkan, anak pertama siap untuk mengirimkan dokter pribadi. Anak yang kedua siap untuk memenuhi kebutuhan giziku. Anak yang ketiga siap untuk menyediakan seluruh fasilitas yang ada di rumah, full AC seluruh kamar. Tapi bukan itu yang aku butuhkan dari anak-anakku. Aku pengen ada di antara anakku yang menyuapi aku. Aku pengen di antara anak-anakku ada yang menggandeng aku, mendorong kursi rodaku. Aku pengen ada di antara anak-anakku yang mau mengingatkan ini waktu sholat, yang membimbing bacaan sholatku. Aku rindu itu Ustaz. Tapi memang aku yang salah dulu berdoanya enggak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Ini yang kedua. Tingkatkan intensitas pertemuan Anda dengan orang tua Anda. Kalau belum bisa juga, telepon, surat. Ya. Luangkan waktu kita untuk nulis surat, jangan cuma SMS. Ya. SMS pun juga nyari yang gratisan. Tulis surat. 1 lembar, 2 lembar. Itu orang tua akan super bahagia. Biiznillah ketika dia nerima surat dari anaknya. Mungkin akan dibaca berkali-kali sama orang tua tersebut. Tombo kangen dari anak lanang, anak putri, anak wadon. Kirim surat sehingga mereka bahagia, terhibur. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.